Beberapa dekade lalu, dunia mengalami mutasi yang tiba-tiba. Hantu ganas menyerang, memaksa umat manusia masuk ke era mistis. Di zaman baru ini, manusia bisa membangkitkan profesi, mempelajari keahlian, meningkatkan peringkat, dan menjadi lebih kuat. Para profesional yang bangkit ini melawan hantu-hantu ganas di seluruh planet biru, mengamankan sedikit tanah yang dibutuhkan umat manusia untuk bertahan hidup. Tanpa diragukan lagi, era mistis ini adalah milik para profesional yang bangkit. Di SMA Haicheng di Federasi Longxia di planet biru, upacara kebangkitan telah resmi dimulai. Sebuah pengumuman bergema di seluruh sekolah menyatakan bahwa para siswa akan membangkitkan profesi mereka hari ini. Instruktur kelas pertarungan Liu Hu memberitahu mereka bahwa upacara ini akan menentukan masa depan mereka. Dia dengan tulus berharap setiap siswa dapat membangkitkan profesi yang mereka inginkan. Feng Zhou, tokoh utama kita, telah menantikan hari ini sejak dia bertransmigrasi ke dunia ini bertahun-tahun yang lalu. Kemudian namanya dipanggil. Zhou melangkah maju. Beberapa siswi mulai menebak profesi apa yang akan dia bangkitkan. Dengan wajah tampannya dan auranya yang keren, mereka pikir dia mungkin akan menjadi seorang pendeta. Seorang siswa berambut pirang berdebat bahwa ketampanan itu tidak ada artinya. Mereka yang bangkit tetap harus membuktikan diri melalui profesi mereka. Temannya segera setuju, tapi seorang gadis langsung menegur mereka karena cemburu. Instruktur Liu memeriksa catatan Zhou. Dia adalah seorang yatim piatu dari dua pahlawan yang gugur, dengan kebugaran fisik yang sangat baik dan nilai yang luar biasa. Tidak heran jika begitu banyak orang yang memperhatikannya. Zhou meletakkan tangannya di atas tumpuan kebangkitan, mengaktifkan lingkaran sihir tersebut. Energi terang melonjak dari tumpuan itu, membuatnya terkejut. Sebuah pancaran cahaya emas yang besar melesat ke langit. Semua orang menatap kagum pada reaksi kuat itu, bertanya-tanya apakah dia akan membangkitkan profesi yang menentang sorga. Kemudian energi gelap mulai berputar di sekitar tangannya. Pilar energi hitam meletus dari tanah dan membelah langit di atas lapangan sekolah. Instruktur Liu menatap dengan takjub. Zhou telah memicu fenomena mengerikan yang membuatnya sangat ingin tahu profesi luar biasa apa yang dibangkitkan anak itu. Pasukan mayat hidup yang sangat besar muncul di belakang Zhou. Dewa kerangka yang kuat dan penguasa kegelapan menjulang tinggi di atas lapangan. Saat Zhou mengangkat tangannya, pusaran gelap di sekitarnya tumbuh semakin kuat. Sistem mengonfirmasi bahwa kebangkitannya berhasil. Profesinya adalah necromancer. Dengan aura mengancam yang menjulang di belakangnya, Zhou bertanya-tanya, apakah ini benar profesi yang dibangkitkannya. Kemudian beberapa siswa tertawa terbahak-bahak. Mereka mengejeknya karena membuat keributan besar hanya untuk bangkit sebagai necromancer. Itu memang profesi langka, tapi juga dianggap sebagai yang paling lemah dari semua profesi petarung. Bagi mereka, Zhou adalah bukti bahwa nilai bagus tidak ada hubungannya dengan kekuatan profesi seseorang. Zhou tahu bahwa necromancer hanya terlihat kuat. Kenyataannya, profesi itu memiliki satu kelemahan fatal. Itu membutuhkan koneksi mendalam ke alam mayat hidup. Hidup dan mati secara alami saling bertentangan. Sebagai manusia yang hidup, mereka tidak punya cara untuk memahami alam mayat hidup. Namun, Zhou berbeda. Dia menggapai layar status dasarnya. Tanpa ragu, Zhou mengepalkan tinjunya dan menghancurkan panel sistem standar itu. Antarmuka hijau baru muncul, memberinya selamat karena telah membangkitkan sistem pengalaman alam mayat hidup. Jari emasnya akhirnya tiba, terlambat 18 tahun. Energi hijau melonjak di sekitar tangannya. Sistem telah secara otomatis menghubungkannya ke alam mayat hidup dan membuat klon kerangka untuknya. Melalui klon ini, dia bisa menjelajahi alam mayat hidup, melahap makhluk mayat hidup lainnya, dan menjadi lebih kuat. Dia bahkan bisa memanggil klon kerangka itu ke dunia nyata. Namun, sistem memperingatkan bahwa menjelajahi alam mayat hidup membawa resiko yang tak terduga dan menyarankannya untuk tetap berhati-hati. Karena dia bisa merasakan sendiri alam mayat hidup, Zhou tahu sistem ini praktis dibuat untuk seorang necromancer. Dia menyeringai. Kemudian dia mengaktifkan keahlian panggilannya. Sebuah kerangka dengan mata biru yang menyala muncul di hadapannya. Zhou langsung mengenalinya sebagai klonnya dari alam mayat hidup. Sistem menjelaskan bahwa sebelum memanggilnya, dia bisa sebentar merasuki klon itu dan merasakan alam mayat hidup sendiri. Klon kerangka itu bisa melahap makhluk mayat hidup lainnya untuk meningkatkan atributnya. Makhluk mayat hidup apapun yang dibunuhnya nanti bisa dipanggil untuk bertarung demi Zhou di dunia nyata. Selama dia membunuh cukup banyak dari mereka, dia tidak akan pernah kehabisan panggilan. Seluruh alam mayat hidup akan menjadi arena perburuan pribadinya. Meski begitu, Zhou memutuskan untuk menjelajahinya di lain waktu. Untuk saat ini, dia memerintahkan sistem untuk memanggil klonnya ke dunia nyata. Sistem menerima perintahnya dan memulai proses panggilan. Lingkaran sihir hijau menyala di bawahnya. Kemudian klon kerangka itu muncul dari lingkaran tersebut. Zhou mengonfirmasi bahwa dia bisa memanggil klon kerangka itu langsung ke dunia nyata. Itu adalah panggilan terkuatnya saat ini. Instruktur Liu memanggil nama Bai Xiaochan.
Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa mengerti bagaimana murid yang luar biasa bisa berakhir dengan profesi seperti itu. Sementara itu, sekelompok gadis berkumpul di sekitar Joe. Mereka menyuruhnya untuk tidak kehilangan harapan, mengklaim bahwa bahkan seorang necromancer suatu hari nanti bisa meraih mahkota legendaris. Salah satu dari mereka mengagumi kerangkanya dan mengakui bahwa itu terlihat cukup keren. Melihat dari samping, siswa berambut pirang dan teman-temannya terbakar api cemburu. Mereka tidak mengerti mengapa para gadis masih mengelilingi Joe setelah dia membangkitkan profesi sampah seperti itu. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa Joe bisa lolos dari apa saja hanya karena dia tampan. Merasa kesal, siswa berambut pirang itu bersikeras bahwa satu kerangka tidak mungkin lebih kuat dari profesi pembunuhnya. Kemudian dia teringat bahwa necromancer pemula hanya bisa memanggil beberapa kerangka setiap tahunnya. Jika dia menghancurkan yang satu ini, pertumbuhan Joe akan mengalami kemunduran besar. Dia menyiapkan panah lengan senyap di balik lengan bajunya. Panah itu melesat ke arah klon kerangka tersebut. Zoe tetap tenang saat kerangka itu menghilang, membuat panah tersebut tidak mengenai apapun. Siswa berambut pirang itu terpaku. Kerangka itu telah menghilang. Sebelum dia bisa bereaksi, kerangka itu muncul kembali di belakangnya dan mengayunkan senjatanya. Senjata berat itu menghantam tepat di wajahnya. Benturan itu membuatnya terpental saat dia berteriak kesakitan. Dia mendarat di rumput, memar, dan tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Dia berjuang untuk mendorong dirinya kembali berdiri. Siswa berambut pirang itu menatap tajam pada Joe dan menuntut untuk tahu apa yang sedang dia coba lakukan. Dia menggertakkan giginya, terkejut dengan betapa kuatnya kerangka itu. Ia bahkan bisa mendeteksi serangan yang datang dari titik butanya. Meski begitu, sekuat apapun panggilan Joe, dia yakin Joe sendiri pasti lemah. Dengan pemikiran itu, siswa berambut pirang tersebut menerjang ke arah Joe. Dia melompat ke udara dengan pedang terangkat, berteriak menyuruh Joe mati, tapi Joe menangkap pergelangan tangannya di tengah serangannya. Siswa berambut pirang itu panik saat Joe menariknya lebih dekat, energi hijau berkumpul di sekitar kepalan tangannya. Joe memberitahunya bahwa dia benar-benar menilai dirinya terlalu tinggi. Kemudian tinjunya menghantam wajah siswa tersebut. Siswa berambut pirang itu jatuh menghantam tanah dan terseret di lapangan. Semua orang menatap tak percaya. Liu Renjia tergeletak tak bergerak di atas rumput, berdarah, babak belur, dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Merasa bosan dengan semua ini, Joe berbalik dan pergi. Instruktur Liu bergegas menghampiri dan bertanya apa yang telah terjadi. Seorang siswa menjelaskan bahwa Liu Renjia mencoba menyergap Joe, tapi malah dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Anggapan bahwa setiap necromancer memiliki tubuh yang lemah baru saja hancur. Teman-teman sekelasnya membopong Renjia yang terluka pergi sementara dia terus menggumamkan nama Joe. Terbakar rasa malu, Renjia berteriak bahwa dia akan membalas dendam. Di sebuah gedung kampus yang sepi, Joe menemukan lorong kosong, di mana tak akan ada yang mengganggunya. Lalu, dia memanggil sistemnya. Sudah waktunya untuk merasakan pengalaman di dunia undead. Sistem bertanya apakah dia ingin memulai. Menjelajahi dunia undead akan membantunya lebih memahaminya, sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap necromancer. Joe juga berharap bisa memangsa makhluk undead lainnya dan menjadi lebih kuat. Namun, dia tidak bisa berhenti berpikir apakah semuanya akan semudah itu. Dunia undead dipenuhi dengan makhluk berbahaya. Dia tak yakin siapa yang akhirnya akan saling memangsa. Namun kekuatan selalu datang dengan resiko, jadi dia memerintahkan sistem untuk memulai. Sistem menyuruhnya untuk menunggu. Dia sudah menunggunya selama 18 tahun. Tak mungkin dia menyia-nyiakan kesempatan emas ini untuk menjadi lebih kuat. Sistem mengumumkan bahwa persiapannya telah selesai. Sistem memperingatkannya sekali lagi tentang bahaya dunia undead yang tak terduga dan meminta konfirmasi terakhirnya. Tanpa ragu, Joe mengonfirmasinya. Energi hijau yang menyeramkan menyelimuti tubuhnya saat teleportasi dimulai. Dia tiba di sebuah gurun gelap nan kosong di bawah bulan merah darah. Tengkorak dan bangkai busuk berserakan menutupi tanah. Joe mengamati sekelilingnya dengan tenang. Dia telah berubah menjadi tengkorak bermata biru yang sama, seperti yang dia panggil sebelumnya. Jadi, begini caranya merasakan pengalaman di dunia undead. Panel sistemnya menampilkan atribut dasar tingkat magangnya. Kekuatan, ketahanan fisik, ketangkasan, dan spiritual semuanya berada di level 1. Satu skill menarik perhatiannya, persenjataan tengkorak. Skill ini memungkinkannya memperkuat tubuhnya dengan tulang dan menempanya menjadi perlengkapan. Joe menebak bahwa ini adalah skill yang digunakan klon tengkoraknya tadi. Agar aman, dia memutuskan untuk menempa senjata sebelum bertemu musuh. Tetapi saat dia bersiap, sesuatu mengendap-endap di belakangnya. Beberapa makhluk memamerkan taring mereka dan menggeram. Kemudian para serigala bermata merah itu menerjang langsung ke arahnya. Seekor serigala berkepala dua menerkamnya. Joe segera mundur dan menghindari serangannya. Dia tak menyangka akan diserang secepat ini. Dunia undead benar-benar berbahaya. Lalu, tangan-tangan tengkorak menembus tanah dan mencengkeram kakinya. Di saat Joe tak bisa bergerak, serigala berkepala dua itu menyerang lagi. Dia mengangkat kakinya,
menyeret tengkorak itu ke atas. Lalu dia menendang tengkorak itu ke arah serigala tersebut. Tengkorak itu hancur berantakan menghantam tubuh si serigala. Namun Joe terkejut karena serigala itu hampir tak bereaksi. Mengendalikan tubuh tengkorak jauh lebih sulit dari yang dia perkirakan. Dengan putus asa, dia menangkis serangan serigala itu, sadar bahwa dia takkan bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian dia melihat tumpukan tulang di dekatnya. Pada saat itu, serigala berkepala dua itu menerkam dari atas. Joe mengumpulkan tulang-tulang itu dan mengaktifkan persenjataan tengkorak, menempanya menjadi sabit tulang. Tanpa ragu, dia mengayunkan sabitnya dan menyuruh serigala itu mati. Serigala itu meraung kesakitan, tetapi kepalanya yang lain menancapkan taringnya ke lengan Joe. Kembali ke dunia nyata, Joe tersentak saat rasa sakit yang sama menusuk lengannya. Cedera apapun yang diderita klonnya di dunia undead ditransfer langsung ke tubuh aslinya. Sistem ini jauh lebih berbahaya dari dugaannya. Dipenuhi amarah, Joe bersumpah bahwa serigala itu akan mati di sana, lalu dia mengulurkan tangannya. Dia merobek kepala serigala yang telah dia lukai tadi dan memerintahkan makhluk mati itu untuk tunduk padanya. Menggunakan tulangnya, dia mengaktifkan persenjataan tengkorak dan menempa cambuk tulang. Dia mencambuk kepala yang tersisa berulang kali hingga darah membanjiri tanah. Tak butuh waktu lama, serigala itu akhirnya ambruk. Setelah pertarungan selesai, Joe duduk untuk beristirahat. Persenjataan tengkorak ternyata jauh lebih berguna dari dugaannya. Lagi pula, ini adalah skill yang diberikan oleh sistem kepadanya. Tiba-tiba, kobaran api biru terang muncul dari mayat serigala itu. Joe sama sekali tak tahu apa itu. Lalu, nyala api itu merasuk ke dalam tubuhnya. Rasa lapar yang mengerikan langsung menguasainya. Pikirannya dipenuhi hasrat untuk makan, memangsa, menjadi lebih kuat, dan berevolusi saat energi biru berderak mengelilingi tubuhnya. Tak mampu menahan diri, dia menarik api biru itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Sebuah notifikasi sistem memberitahukan bahwa salah satu atributnya telah meningkat. Kekuatannya telah meningkat menjadi 1,1, sementara ketahanan fisik, ketangkasan, dan spiritualnya tetap di angka 1. Joe menebak bahwa peningkatan 0,1 itu berasal dari persenjataan tengkorak. Notifikasi lainnya menunjukkan bahwa dia mendapatkan 0,1 kekuatan jiwa, meski dia tak tahu apa fungsinya. Sistem menjelaskan bahwa kekuatan jiwa berasal dari energi jiwa. Kekuatan itu bisa digunakan untuk mengembangkan skill, meningkatkan potensinya, dan memperkuat perlengkapan. Dengan kata lain, dia harus menjelajah, membunuh, memangsa, dan berevolusi. Selama Joe terus berburu, pertumbuhannya takkan ada batasnya. Lalu dia melihat sesuatu di kejauhan. Sosok tengkorak berkerudung yang membawa 2 pedang berjalan ke arahnya. Sistem mengidentifikasinya sebagai panggilan tengkorak tingkat magang, tak lebih dari sekadar umpan meriam bagi para necromancer. Tubuhnya rapuh, tak punya kecerdasan, dan memiliki satu kelemahan fatal, yaitu api jiwanya. Joe mengaktifkan persenjataan tengkorak. Sistem memberinya selamat karena telah menempa senjata baru, sebuah tombak tulang. Dia menerjang maju dan menusukkan tombaknya menembus tengkorak magang itu. Sebuah notifikasi sistem menginformasikan bahwa ketangkasan dan kekuatan jiwanya masing-masing meningkat 0,1. Dia menebas tengkorak magang lainnya. Kali ini, ketahanan fisik dan kekuatan jiwanya masing-masing meningkat 0,1. Joe bersumpah bahwa mereka semua akan menjadi bagian dari kekuatannya. Zirahnya berkilau seiring dia yang terus bertambah kuat. Berdiri tegak, klon itu membawa sebuah tombak raksasa yang dihiasi tengkorak-tengkorak. Atribut terbarunya telah mencapai 3 kekuatan, 2 ketangkasan, 2 ketahanan fisik, 2 spiritual, dan 10 kekuatan jiwa. Namun Joe tahu itu masih belum cukup. Dia bisa menjadi jauh lebih kuat di SMA Haicheng. Berdiri sendirian di lorong, Joe bergumam bahwa dia masih bisa menjadi lebih kuat lagi. Di dekatnya, seorang wanita mencoba membangunkannya. Wanita itu meneriakkan namanya dan matanya langsung tersentak terbuka. Terkejut, Joe bertanya, apa yang dilakukan Bai Xiaochan di sana? Tapi saat dia menyadari darah di tangannya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Mengira dia kesal dengan profesi kebangkitannya, dia memohon agar Joe tidak melukai dirinya sendiri hanya untuk melampiaskan kekesalannya. Joe sadar bahwa dia telah sepenuhnya salah paham dengan situasi tersebut. Lain kali dia memasuki alam undead, dia harus mencari tempat yang lebih tertutup. Dia meyakinkannya bahwa itu hanya goresan kecil, tapi dia tidak percaya. Lalu bel sekolah berbunyi. Zhou segera mengalihkan pembicaraan, mengingatkannya bahwa kelas meditasi mereka akan segera dimulai. Dia menyarankan agar mereka kembali, dan Zhao Chan setuju dengan enggan. Saat mereka berjalan pergi, Zhou tiba-tiba terbatuk. Zhao Chan meraih lengannya dan bersikeras membawanya ke ruang kesehatan. Zhou memberitahunya bahwa dia baik-baik saja. Pada saat itu, sistem memperingatkannya bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak waktu di alam undead hari itu dan menyarankannya untuk memperhatikan kondisi fisiknya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa memasuki alam undead memberikan tekanan nyata pada tubuhnya. Lalu sesuatu menarik perhatiannya. Panel sistem muncul, menunjukkan bahwa atribut tubuh aslinya juga meningkat.
Kekuatannya telah mencapai 1-2, sementara konstitusi, kelincahan, dan spiritnya masing-masing naik menjadi 1-1. Panel itu juga menunjukkan bahwa keahlian memanggil tengkoraknya bisa dideduksi. Sementara itu, Xiao Chan terus bertanya, apakah dia benar-benar tidak apa-apa? Zhou mengabaikannya sejenak dan fokus pada kata-kata skill yang dapat dideduksi. Apakah ini berarti dia bisa menciptakan skillnya sendiri sama seperti para profesional kebangkitan terkuat di gedung pengajaran SMA Haiqing? Di dalam ruang kuliah yang besar, seorang instruktur berbicara kepada kelas. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Shen Hongyu, guru yang bertanggung jawab atas kelas meditasi mereka. Dia adalah penyihir api tingkat perak bawah. Dia menjelaskan bahwa mereka akan melatih metode meditasi dasar untuk profesi mereka masing-masing. Setelah itu, setiap siswa akan menggunakan meditasi untuk menunjukkan kemampuan profesi mereka. Meditasi meningkatkan kekuatan spirit yang berfungsi sebagai fondasi untuk menggunakan skill profesi. Guru Shen memberitahu mereka untuk tidak terburu-buru karena gagal pada awalnya adalah hal yang sangat wajar. Bahkan seorang jenius sepertinya membutuhkan waktu setengah bulan untuk berhasil. Saat itu juga, notifikasi sistem muncul di hadapan Zhou. Sistem mendeteksi metode meditasi tengkorak dan memberitahunya bahwa dia bisa mempelajarinya saat itu juga. Zhou memilihnya. Simbol sihir bercahaya muncul di sekelilingnya. Energi hijau berputar mengelilingi Zhou dan klon tengkoraknya. Sistem mengonfirmasi bahwa dia telah berhasil mempelajari metode meditasi tengkorak. Zhou tidak percaya betapa cepatnya dia menguasai metode tersebut. Sistem mendeskripsikannya sebagai metode meditasi tingkat pemula dasar untuk necromancer. Dengan memvisualisasikan tengkorak, dia bisa secara perlahan meningkatkan atribut spiritnya. Syarat itu tidak mengejutkannya. Bagi Zhou, memvisualisasikan tengkorak semudah melihat klonnya sendiri. Dia menyadari bahwa kapanpun dia tidak menjelajahi alam undead, klon tengkoraknya akan bermeditasi secara otomatis. Dengan kata lain, klon itu bisa berkultivasi 24 jam sehari. Sistemnya benar-benar merupakan tubuh suci yang sempurna untuk seorang necromancer. Sistem memberitahunya bahwa kekuatan spiritnya telah cukup pulih untuk memasuki alam undead lagi. Karena setiap kunjungan mengonsumsi kekuatan spirit, Zhou tidak bisa mengabaikan pelatihan tubuh aslinya maupun klonnya. Dia mengaktifkan pengalaman alam undead dan menutup matanya. Klon tengkoraknya terbangun di alam undead tepat saat tengkorak lain mendekat. Dengan satu serangan cepat, Zhou menghancurkannya. Sistem memberitahunya bahwa konstitusi dan kekuatan jiwanya masing-masing meningkat sebesar 0,1. Bersemangat, Zhou bersiap untuk berburu sepuasnya sekali lagi, lalu pemberitahuan lain muncul. Salah satu skill klonnya telah mencapai kemahiran tingkat insting, dan kini bisa digunakan sebagai bahan untuk mendeduksi skill yang tidak diketahui untuk tubuh aslinya. Proses itu akan menghabiskan 10 poin kekuatan jiwa. Zhou ingat bahwa deduksi skill hanya bisa dilakukan di dalam alam undead. Dia menyatukan kedua tangan tengkoraknya dan memulai prosesnya. Sistem mulai menganalisis data skill. Beberapa saat kemudian, sebuah notifikasi mengonfirmasi bahwa deduksi berhasil. Skill barunya adalah lembing tulang, cocok dengan senjata yang telah dia tempa sebelumnya. Skill tingkat pemula ini memberikan kerusakan fisik penembus armor serta kerusakan energi kematian. Kekuatannya dan jumlah lembing yang bisa dia ciptakan bergantung pada atribut spirit dan kemahiran skillnya. Secara mengejutkan, sistem juga memberinya pohon skill turunan. Lembing tulang nantinya bisa bercabang menjadi perisai tulang, cakar tulang raksasa, dan penjara tulang. Zhou membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa. Saat itu juga, dia melihat beberapa makhluk undead yang ketakutan melarikan diri di dekatnya. Waktu yang tepat. Dia memutuskan untuk menguji skill barunya pada mereka. Zhou melemparkan lembing tulang itu ke salah satu undead yang melarikan diri, menghancurkannya seketika. Api jiwa berwarna biru berkumpul di sekitar lembing tulang itu. Zhou tahu bahwa itu jauh lebih kuat daripada skill tingkat pemula lainnya seperti misil, kematian, dan sinar pelemahan. Notifikasi sistem menunjukkan bahwa kelincahan, kekuatan, dan kekuatan jiwanya masing-masing meningkat sebesar 0,05. Hadiah dari tengkorak tingkat rendah ini sudah mulai berkurang. Setelah mengecek layar statusnya, Zhou mengerti apa yang diinginkan sistem. Dia tidak bisa tinggal di sana dan terus memburu musuh lemah tanpa henti selamanya. Cepat atau lambat, dia harus menjelajah lebih dalam ke bagian alam undead yang lebih berbahaya. Sampai saat itu tiba, Zhou berencana untuk melahap sebanyak mungkin undead tingkat rendah sebelum mereka berhenti memberinya esensi tulang sepenuhnya. Kembali ke ruang kelas, Zhou tiba-tiba tertawa pelan, menarik perhatian Guru Shen. Dia menepuknya. Guru Shen bertanya, mengapa dia tertawa cekikikan sementara yang lain bekerja keras untuk bermeditasi. Zhou tidak tahu bagaimana menjawabnya. Renjia dengan lantang mengklaim bahwa Zhou tertawa karena dia tidak bisa bermeditasi. Siswa lain mengatakan bahwa profesional langka biasanya memiliki hasil meditasi yang lebih baik, tapi yang ketiga berpendapat bahwa itu tergantung pada profesi langkanya. Segera, mereka semua mengejek Zhou di depan kelas. Seseorang menyebutkan bahwa necromancer memang sudah langka, tapi metode meditasi tengkorak mereka konon tidak lengkap. Siswa lain menambahkan bahwa Zhou mungkin bahkan tidak bisa memasuki keadaan meditatif. Zhou tidak mengatakan apa-apa.
Guru Shen mengingatkan Joe bahwa meskipun meditasi lebih sulit bagi necromancer, dia tidak boleh menyerah. Dia memarahinya karena menyia-nyiakan pelajaran tanpa berusaha sedikit pun. Dia lalu menunjuk Renjia dan memujinya karena berhasil memvisualisasikan gagang pisau hanya dalam satu kelas. Renjia menjawab bahwa dia hanya memahami sekitar sepertiga dari metode meditasi tersebut. Bahkan untuk seorang jenius, dia mengklaim kecepatannya hanya rata-rata. Renjia yakin Joe akhirnya akan memahami kesenjangan antara necromancer dan profesi lainnya. Tapi Joe hanya terkekeh dan setuju bahwa kecepatannya memang biasa saja. Tanggapan Joe mengejutkan Renjia dan Guru Shen. Renjia membentak Joe, menyuruhnya untuk melihat situasinya sendiri sebelum menyombongkan diri, padahal dia bahkan tidak bisa bermeditasi. Lalu energi hijau tua memancar dari tubuh Joe. Dengan tenang dia menyuruh Renjia untuk mundur. Guru Shen segera memerintahkan Renjia untuk memusatkan pikirannya. Dia berbalik ke arah Joe dan dengan marah bertanya apa yang sedang dilakukannya. Kelas meditasi adalah untuk belajar, bukan bertarung. Dia bisa menyimpannya untuk kelas pertarungan. Joe dengan tenang menjelaskan bahwa dia hanya ingin Renjia minggir. Dengan begitu, dia bisa menunjukkan kemajuan meditasinya padanya. Para siswa bertanya-tanya apakah Joe benar-benar telah berhasil. Seorang teman sekelas bergumam bahwa kalaupun dia berhasil, dia mungkin baru menyelesaikan 1/10 dari tahap awal. Xiaoqian menatapnya dengan gugup. Joe mengaktifkan metode meditasi tengkorak. Energi gelap meledak dari tubuhnya dan menyapu ke seluruh kelas. Renjia dan siswa lainnya tersentak saat tekanan itu menerjang mereka. Guru Shen menatap tak percaya. Joe telah mencapai tahap awal dari metode meditasi tengkorak hanya dalam satu sesi kelas. Aura klon tengkorak raksasanya muncul di belakangnya. Joe berkomentar bahwa dibandingkan dengan jenius biasa, kecepatan kultivasinya mungkin 100 juta kali lebih cepat. Tepat saat itu, instruktur Liu menerobos masuk ke kelas. Dia menatap Joe sejenak dan berkomentar bahwa perkembangannya dengan metode meditasi ini sangat mengesankan. Karena Joe sudah mencapai tingkat itu, instruktur Liu mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan ujian keesokan harinya. Seisi kelas langsung heboh. Seorang siswa bertanya apakah kelas pertarungan sudah dimulai, sementara yang lain panik karena dia belum mencapai tahap awal dari metode meditasinya. Renjia tersenyum sinis diam-diam. Pertarungan itu tidak sama dengan meditasi. Dia tak sabar ingin melihat berapa lama Joe, seorang necromancer yang dianggap lemah, bisa terus pamer begitu mereka memasuki area keahlian Renjia. Di alam mayat hidup, Joe terus menjelajahi padang tandus. Mencapai tahap awal dari metode meditasi tengkorak memungkinkannya bertahan di sana lebih lama. Tetap saja, dia tak mau membuang-buang waktu. Dia harus membunuh lebih banyak mayat hidup sebelum kekuatan spiritualnya habis. Tanpa ragu, Joe menerjang maju dan menebas seekor tengkorak. Lalu dia menyerang yang berikutnya. Asap menyebar di medan perang saat dia melesat dari satu musuh ke musuh lainnya. Akhirnya, gerakannya melambat dan dia mulai bernapas tersengal-sengal. Kekuatan spiritualnya hampir habis. Kemudian muncul notifikasi sistem yang memberitahukan bahwa level profesinya telah meningkat. Klon tengkoraknya juga akan menjadi lebih kuat, membuktikan bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Joe memilih ya. Gelombang kuat energi hijau berputar di sekelilingnya saat peningkatan dimulai. Mata biru klon itu menyala lebih terang saat tubuh kerangka dan zirah pelindungnya berubah dengan cepat. Layar status muncul, menunjukkan bahwa ia telah mencapai tingkat apprentice menengah dengan kekuatan 5, konstitusi 3, ketangkasan 3, dan spiritual 3. Notifikasi lain mengonfirmasi bahwa ia secara otomatis mempelajari keahlian baru yang disebut serangan brutal. Joe tidak menyangka akan mendapatkan keahlian hanya dengan naik tingkat. Serangan brutal memungkinkannya melepaskan ledakan kekuatan secara tiba-tiba saat menyerang. Kekuatannya sepenuhnya bergantung pada atribut kekuatan dan kemahiran keahliannya. Joe merasa puas. Dengan keahlian ini, dia bisa membunuh makhluk mayat hidup jauh lebih cepat. Tiba-tiba rasa sakit yang tajam menusuk kepalanya. Dia jatuh berlutut dan memegangi kepalanya. Joe terlalu fokus pada keahlian barunya sampai lupa bahwa kekuatan spiritualnya sudah benar-benar terkuras habis. Di lapangan olahraga SMA Haicheng, Joe duduk di tanah sambil mengusap kepalanya yang sakit. Kekuatan spiritualnya masih terlalu rendah. Xiao Chan mendekat dan memberitahunya bahwa dia terlihat sangat buruk sepanjang minggu sejak kelas meditasi. Joe meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan hanya berlatih terlalu lama setiap hari. Meski begitu, dia tahu tak ada yang boleh mengetahui tentang sistem tersebut. Mulai sekarang, dia harus memasuki alam mayat hidup di tempat yang sepi. Renjia dan anteknya berjalan menghampiri, mengejek profesi necromancer sebagai sampah. Renjia mencibir bahwa Joe sudah kelelahan hanya karena sedikit meditasi. Temannya memperingatkan Joe agar tidak merasa spesial hanya karena dia telah mencapai tahap awal. Pada akhirnya, sebuah profesi harus membuktikan dirinya melalui kekuatan. Xiao Chan dengan marah bertanya, mengapa mereka terus menargetkan Joe, padahal dia tak pernah berbuat apa-apa pada mereka. Renjia berdalih bahwa dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Joe bertanya, apakah Renjia ingin dihajar lagi.
Marah dengan ancaman itu, Renjia menyatakan bahwa dia bukan lagi orang yang sama seperti yang Joe lawan seminggu lalu. Dia mencabut belatinya dan menyombongkan diri bahwa dia sudah mempelajari keahlian profesi. Sekarang dia hanya butuh satu serangan untuk mengalahkan Joe. Lalu sebuah suara keras menyuruh mereka berhenti. Instruktur Liu memarahi Renjia. Sekolah mengajarkan mereka keahlian agar mereka bisa melawan hantu ganas di masa depan, bukan untuk saling bertarung. Dengan enggan, Renjia mundur. Liu kemudian menoleh pada Joe. Dia memuji penampilannya di kelas meditasi, namun mengingatkannya untuk bekerja sama kerasnya di kelas pertarungan. Joe setuju. Saat instruktur itu pergi, Joe merasa bahwa Liu turun tangan khusus untuk melindunginya. Instruktur Liu menyuruh semua orang berkumpul di lapangan olahraga, dan para siswa segera berkumpul. Dia menyuruh seorang asisten untuk mengeluarkan peralatannya. Para siswa memperhatikan saat sebuah benda tertutup didorong ke lapangan. Instruktur Liu membuka penutupnya, memperlihatkan golem penguji tingkat apprentice yang dirancang untuk mengukur serangan maupun pertahanan. Golem mekanis itu mendesing menyala dan mengangkat kedua jari tengahnya. Liu menjelaskan bahwa benda itu meniru unit umpan meriam terlemah di antara para iblis jurang maut. Nilai pertahanan 100 dibutuhkan untuk menahan cakar-cakarnya secara langsung. Seorang siswa mengetuk kepala golem yang penyok itu dan bertanya-tanya apakah benda itu akan bertahan selama pelajaran berlangsung. Instruktur Liu menghantamkan tinjunya ke kepala golem itu dan menegaskan bahwa tak ada siswa baru yang pernah menghancurkannya. Namun, siapapun yang berhasil menghancurkannya dengan kekuatan sendiri akan menerima hadiah spesial. Dia berjanji akan meminta langsung 20 poin kontribusi aliansi untuk siapapun yang berhasil. Para siswa langsung bersemangat. Di dunia ini, poin kontribusi berfungsi sebagai mata uang untuk membeli item dan keahlian berharga. Beberapa siswa menawarkan diri untuk maju duluan. Instruktur Liu menyuruh mereka berbaris dimulai dari mereka yang memiliki profesi umum. Siswa pertama membentuk isyarat tangan saat kobaran api berkumpul di lengannya. Lalu dia meluncurkan bola api yang kuat ke golem penguji tersebut. Instruktur Liu mengumumkan skor serangan 48 dan menyuruhnya untuk terus berlatih. Siswa itu kebingungan. Bola apinya terasa jauh lebih kuat dari itu. Siswa lain maju menyerang dan menggunakan serangan melumpuhkan, meraih 41 poin. Seorang pemanah menyusul dengan panah membatu dan mencetak skor 50. Instruktur Liu mengumumkan bahwa semua siswa profesi umum telah selesai diuji. Dia kemudian memanggil sisa siswa dengan profesi khusus untuk maju satu persatu. Para siswa profesi umum tampak patah semangat. Tak satu pun dari mereka yang mencapai skor 60, jadi 20 poin kontribusi itu sudah mustahil didapat. Kini mereka bertanya-tanya sehebat apa kemampuan para profesi tersembunyi. Joe tahu bahwa seluruh serangannya bergantung pada klon tengkoraknya. Dia bertanya-tanya apakah golem itu mengakumulasi total kerusakan dari serangan ganda. Renjia menyadari ekspresinya dan mengejeknya karena khawatir kekuatan serangannya akan menempati peringkat terakhir. Sekarang setelah dia mempelajari sebuah keahlian, Renjia menyatakan bahwa dia akan menunjukkan pada semua orang perbedaan di antara mereka. Dia menyerang golem itu dengan belati bayangan dan mencetak skor 80. Renjia dengan bangga mengklaim bahwa ini adalah kekuatan profesi tersembunyinya, asasin bayangan. Xiao Chan menyuruhnya untuk tidak besar kepala karena dia bukan satu-satunya yang memiliki profesi tersembunyi. Instruktur Liu kemudian memanggil Ye Fan untuk maju. Ye Fan melangkah ke lapangan dengan penuh percaya diri saat para siswa berbisik tentang profesi pemburu iblisnya. Beredar rumor bahwa petinggi sekolah merekrutnya tepat setelah kebangkitannya dan bahkan membentuk kelompok penelitian untuknya. Semua orang ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Fan memanggil bilah sabit raksasa yang bercahaya. Dia melesat ke arah golem itu. Lalu dia melepaskan serangan pembalasan dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Golem itu menampilkan skor 65. Para siswa terkejut karena skornya hanya sedikit lebih tinggi dari profesi umum. Tetapi Fan menyatakan bahwa dia belum selesai. Dia menyusul dengan combo pembalasan, menaikkan skor menjadi 69. Serangannya terus berlanjut, mendorongnya ke angka 88 sebelum dia memberikan satu tebasan terakhir. Instruktur Liu mengumumkan bahwa total kemampuan serangan Fan telah mencapai 100. Setelah menyaksikan ujian Fan, Joe memastikan bahwa golem itu menghitung kerusakan secara kumulatif. Jika memang begitu, menghancurkannya juga tidak akan sulit baginya. Fan sesumbar bahwa di kelas mereka tidak ada yang bisa melampauinya. Renjia berdebat bahwa Fan hanya mencapai 100 dengan menumpuk banyak serangan. Jika dia tahu golem itu menghitungnya bersama-sama, dia juga akan menyerang beberapa kali lagi. Xiao Chan bertanya, dari mana seorang pembunuh bayaran sepertinya bisa mendapatkan keahlian combo. Instruktur Liu memanggil Xiao Chan maju untuk gilirannya. Gadis itu menarik napas dalam-dalam. Sebagai seseorang dengan profesi tersembunyi, dia tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri. Saat menghembuskan napas, dia meluncurkan serangan angin kuat yang dipenuhi pusaran dedaunan ke arah golem uji itu. Instruktur Liu mengumumkan skor serangan sebesar 31. Xiao Chan tampak kecewa. Kekuatan tempur dari profesi dukungannya bahkan lebih rendah dari yang dia duga.
Renjia tertawa terbahak-bahak dan mengejeknya karena bersikap percaya diri dengan skor yang begitu rendah. Dengan bangga, dia mengingatkan gadis itu bahwa profesi pembunuhnya telah mencetak skor lebih dari 80. Sementara itu, instruktur Liu memanggil siswa berikutnya, Gu Gekyu. JQ, seorang penyihir badai, menembakkan rudal energi angin berantai dan mencetak skor 72. Zhao Yuan, seorang kesatria bumi, menerjang golem uji dengan serudukan baju zirah perisai dan mencetak skor 69. Chen Yang, seorang prajurit palu godam, menyusul dengan hantaman palu raksasa dan mencetak skor 84. Seorang siswa mengakui bahwa skor mereka jauh lebih tinggi darinya, tetapi tidak satu pun yang mencapai 100. Siswa lain mengeluh bahwa poin kontribusi instruktur Liu tidak akan diklaim jika tidak ada yang menghancurkan golem itu. Kemudian seseorang menunjukkan bahwa ada satu profesi tersembunyi yang belum mengikuti ujian. Siswa terakhir itu adalah sang ahli nujum, Feng Zhou. Renjia mencemooh pemikiran untuk mengandalkan seorang ahli nujum. Dia memprediksi bahwa Zhou bahkan tidak akan mencetak 10 poin. Siswa lain tertawa setuju, sementara Renjia mempertanyakan apakah kerangka milik Zhou bahkan bisa berdiri dengan benar. Zhou bertanya apakah dia benar yakin dirinya tidak bisa mendapatkan 20 poin kontribusi itu. Renjia tertawa, sepenuhnya yakin pada dirinya sendiri. Dia menyatakan bahwa jika Zhou menghancurkan golem uji itu, dia akan memakan seluruh tubuh golem itu di tempat. Zhou tersenyum dan menerima tantangan itu, membuat Renjia lengah. Dia berjalan ke tengah lapangan dan menyuruh semua orang untuk mundur. Renjia bertanya apakah Zhou khawatir mereka akan menertawakan skornya yang buruk. Zhou dengan tenang menjawab, tidak. Energi hijau dan rantai gelap melilit tubuh Zhou saat kekuatan berderak di udara. Dia menjelaskan bahwa keahlian yang akan dia gunakan membutuhkan banyak ruang. Kerangka-kerangka muncul di belakangnya, masing-masing terhubung ke Zhou oleh rantai hijau tua. Siswa itu menatap dengan kaget. Bagaimana mungkin dia bisa memanggil 10 kerangka? Seorang murid ahli nujum yang baru bangkit biasanya hanya bisa memanggil 2 kerangka. Seseorang bahkan bertanya-tanya apakah Zhou telah naik tingkat menjadi penyihir besi hitam. Instruktur Liu tidak bisa mempercayai matanya. Bahkan Su Xinyan, yang dikenal sebagai ahli nujum paling berbakat dalam sejarah, hanya mampu memanggil 5 kerangka setelah kebangkitan. Apakah bakat Zhou sudah melampaui Su Xinyan? Zhou merasa lega karena dia telah menahan diri. Jika tidak, dia akan menarik lebih banyak perhatian. Dia memberi perintah, dan ke-10 kerangka itu menyerbu. Renjia terkejut dengan kecepatan mereka. Satu kerangka meninju wajah golem uji itu, sementara yang lain menghantam bagian tubuhnya. Para kerangka itu mengepungnya dan menyerang tanpa henti. Skornya naik dari 30 menjadi 45, lalu 60 sebelum akhirnya berhenti di angka 65. Debu dan gelombang kejut menutupi lapangan itu. Seorang siswa berkomentar bahwa skornya tidak terlalu tinggi untuk keributan sebesar itu. Siswa lain berdebat bahwa 65 masih mengesankan karena banyak prajurit tidak bisa mencapainya. Tetapi siswa ketiga bersikeras bahwa membutuhkan begitu banyak kerangka hanya untuk mencetak skor 65, membuktikan bahwa ahli nujum itu lemah. Renjia menertawakan skor Zhou. Temannya menambahkan bahwa setiap kerangka bahkan tidak bisa menghasilkan 10 poin kekuatan serangan. Zhou menyuruh mereka untuk jangan senang dulu. Ini baru permulaan. Renjia bertanya apakah dia masih mencoba melakukan perlawanan yang sia-sia. Zhou menjentikkan jarinya. Jika 10 kerangka tidak cukup, dia akan menggunakan 20. Kerumunan menjadi hening. Zhou telah menahan diri selama ini. Beberapa siswa bertanya-tanya apakah ahli nujum sekuat ini pernah muncul dalam sejarah. Xiao Chan, bagaimanapun juga, selalu percaya padanya. Satu kerangka meninju layar golem itu dan meretakkannya. Saat serangan berlanjut, skornya naik ke angka 91. Golem itu memercikkan api dengan hebat saat salah satu lengan mekanisnya terlempar ke udara. Skornya kini telah mencapai 108. Kemudian golem uji itu meledak. Layarnya yang hancur berterbangan melintasi lapangan, menampilkan satu skor terakhir. Semua orang menatap dalam diam. Kerumunan itu bersorak riuh. Seorang siswa berteriak bahwa Zhou telah melampaui batas golem itu. Yang lain menyebutnya monster, tidak percaya bahwa dia baru saja bangkit. Renjia berdiri terpaku saat melihat angka terakhir itu. Layar yang pecah itu menampilkan 9,19,9. Renjia berteriak, tidak bisa memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Zhou memungut kepala golem uji tersebut. Kemudian dia menyerahkannya pada Renjia dan menyuruhnya untuk memakannya. Zhou menambahkan bahwa tidak apa-apa jika Renjia berubah pikiran, tetapi mulai saat itu juga, dia sebaiknya menyingkir dari hadapan Zhou. Renjia berbalik dan pergi, berteriak bahwa dia akan membuat Zhou membayar semua ini di lain waktu. Xiao Chan dengan penuh semangat memuji kekuatan Zhou yang luar biasa dan memohon padanya untuk mengajarinya bagaimana dia bisa berkembang secepat itu. Zhou hanya memberitahunya bahwa dia mengikuti rutinitas meditasi normal. Instruktur Liu bertepuk tangan dan memuji Zhou karena telah membuka matanya. Zhou dengan sopan menjawab bahwa dia tersanjung. Liu kemudian berjanji untuk memperjuangkan tempat Zhou di daftar bibit unggul sekolah yang dibina secara khusus di dalam kantor kepala sekolah. Kepala sekolah meninjau catatan kebangkitan para siswa.
Dari 10 siswa baru, 9.103 telah berhasil bangkit, sementara 897 telah gagal. Itu memberi mereka tingkat keberhasilan kebangkitan sekitar 91%. Ada juga 85 pemilik profesi langka, termasuk Zhao Yuan sang satria bumi, Bai Xiaochan sang senar pelantun, Gu Jikyu sang penyihir badai, dan Ye Fan sang pemburu iblis. Kepala sekolah memutuskan untuk menempatkan ke-85 siswa itu langsung ke dalam 100 bibit unggulan yang akan dibina secara khusus. Kemudian dia mengambil berkas berikutnya. Kepala sekolah melihat catatan Zhou dan langsung menolaknya. Di matanya, seorang necromancer tidak punya masa depan dan tidak pantas berada di daftar tersebut. Seseorang mengetuk pintu ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menyuruh mereka masuk. Kepala sekolah heran kenapa instruktur Liu ada di sana dan bukan mengajar kelas pertarungan. Liu menjelaskan bahwa ada hal mendesak yang harus dia laporkan sambil menggeledah tumpukan kertas di atas meja. Kepala sekolah bertanya apa yang begitu mendesak. Pada saat itu, Liu menemukan berkas yang dia cari. Sambil memegang berkas Zhou, dia sangat merekomendasikan untuk memasukkan necromancer itu ke daftar bibit unggulan sekolah. Kepala sekolah mengakui bahwa necromancer memiliki potensi besar, tapi memunculkan potensi itu hampir mustahil. Instruktur Liu mengingatkannya bahwa Mayor Xinyan juga seorang necromancer, namun kekuatan tempurnya sebanding dengan penyihir lainnya. Kepala sekolah membantah bahwa Xinyan bisa mencapai tingkat itu hanya karena dia mendukungnya penuh, baik sebagai ayahnya maupun sebagai profesional legendaris. Apa dukungan yang dimiliki Zhou? Dia tahu bahwa instruktur Liu pernah bertarung di samping orang tua Zhou dan mereka diakui sebagai pahlawan federasi. Namun, daftar bibit unggulan sangatlah penting. Daftar itu memberikan sumber daya berharga sekaligus tanggung jawab yang berat. Instruktur Liu menjelaskan bahwa justru itulah alasannya merekomendasikan Zhou. Kemudian dia menyerahkan laporan siswa dari kelas meditasi dan kelas pertarungan. Kepala sekolah membaca dokumen itu dan tertegun. Zhou telah mempelajari metode meditasi kerangka di kelas pertamanya dan sudah bisa memanggil lebih dari 20 kerangka dalam pertarungan. Instruktur Liu dengan yakin menyatakan bahwa bakat Zhou bisa menulis ulang sejarah necromancer. Tapi kepala sekolah menghentikannya, memutuskan untuk menunggu sampai medan tempur simulasi dibuka. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Zhou. Sementara itu, Xiao Chan mengikuti Zhou dan terus bertanya bagaimana dia melakukannya. Dia tidak percaya Zhou memanggil begitu banyak kerangka saat kelas pertarungan pertama mereka. Zhou hanya tersenyum. Baginya, memanggil beberapa kerangka tambahan bukanlah hal besar. Xiao Chan menggodanya, mengatakan bahwa terlalu rendah hati pada dasarnya adalah bentuk lain dari kesombongan. Zhou bersikeras bahwa dia sejujurnya tidak merasa itu mengesankan. Dia teringat pada pertarungan yang telah dia lalui jauh di dalam alam undead. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Xiao Chan bahwa apa yang dia tunjukkan hari itu hanyalah sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Tiba-tiba seseorang memanggil Zhou untuk menunggunya. Dia dan Xiao Qian berbalik. Fan dengan bangga menyatakan bahwa dia tidak pernah lebih lemah dari siapapun. Di seluruh kelas 1, hanya Fang Zhou satu-satunya orang yang pantas menjadi lawannya. Zhou dan Xiao Chan menatapnya dengan terdiam kebingungan. Mereka mengabaikannya dan terus berjalan. Zhou meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak tertarik menerima tantangan dari seorang Chunibyo. Xiao Chen setuju bahwa Fan adalah pria yang aneh. Di belakang mereka, Fan berteriak menyuruh mereka menunggu. Fan mengejar mereka dan menjelaskan bahwa dia tidak sekadar menantang Zhou. Dia ingin Zhou menjadi rekan tandingnya. Zhou menatapnya dengan kebingungan. Setelah membangkitkan profesi pemburu iblis yang langka, Fan bergabung dengan kelompok riset ilmiah pemburu iblis. Untuk melanjutkan penelitian, para peneliti membutuhkan seseorang dengan kekuatan setara untuk bertanding dengannya. Zhou dengan terus terang bertanya kenapa dia harus membantu penelitian mereka. Fan dengan penuh percaya diri menawarkannya 10 poin kontribusi sebagai imbalan untuk latih tanding selama 2 minggu, sudah termasuk akomodasi dan makan. Zhou langsung menjabat tangannya dan mengatakan senang berbisnis dengannya. Fan merasa senang karena rival pilihannya telah memenuhi ekspektasinya. Sementara itu, Xiao Qian tidak percaya betapa cepatnya Zhou setuju. Setelah kesepakatan dibuat, Fan menyuruh mereka untuk mengikutinya. Xiao Qian bertanya, bagaimana bisa Zhou setuju bekerja dengan orang yang sangat aneh. Zhou dengan santai mengingatkannya bahwa 10 poin kontribusi itu sangat banyak. Jauh di lubuk hatinya, Zhou berpikir bahwa mereka yang menunggu di rumah mungkin akan membutuhkan poin-poin itu. Zhou bertanya, apakah Fan itu pewaris generasi kedua yang kaya raya karena dia menghamburkan poin kontribusi dengan begitu mudah. Xiao Chan menjawab tidak dan menjelaskan bahwa asosiasi penelitian telah memberikan poin itu di muka untuknya. Zhou bertanya, apakah asosiasi penelitian memang sangat dermawan? Xiao Chan mengingatkannya bahwa itu hanyalah uang muka. Fan pada akhirnya harus membayar kembali semuanya. Dengan tingkat pengeluaran Fan saat ini, dia mungkin masih akan melunasi utangnya 20 tahun setelah lulus. Fan berhenti di depan sebuah gedung kaca dan menyuruh mereka masuk. Fan membawa mereka ke dalam laboratorium kelompok penelitiannya dan bertanya apa pendapat mereka. Melihat sekeliling,
Joe terkesan dengan peralatannya. Profesional langka benar-benar menerima perlakuan khusus. Seorang pria memperkenalkan dirinya sebagai Chen Qingshan, Ranger Angin, peringkat perak, dan Ketua Asosiasi Penelitian Pemburu Iblis. Zhou dan Xiao Chan dengan sopan menyapa Profesor Chen. Kemudian Zhou memperhatikan lengan bionik Profesor Chen. Dia mungkin bekerja sebagai peneliti sekarang, tapi Zhou masih bisa merasakan aura seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun bertarung di garis depan. Saat mereka berkeliling laboratorium, Chen menjelaskan bahwa ada pemburu iblis manusia lain yang baru-baru ini meraih mahkota legendaris di dalam alam mistik Abyss. Dengan kekuatan tempur yang luar biasa, orang itu telah berhasil membunuh penguasa Abyss. Karena Fan membangkitkan profesi yang sama, Akademi Militer Haicheng sangat mementingkannya. Mereka telah membentuk kelompok penelitian khusus untuk mengembangkan potensi penuhnya. Profesor Chen kemudian menyebutkan bahwa dia sudah meninjau berkas-berkas Joe. Dia menawarkan untuk mendirikan asosiasi penelitian kecil untuk Joe juga, tapi Joe menolaknya. Tidak mungkin dia mau menghabiskan 20 tahun ke depan hanya untuk melunasi utang. Profesor Chen menerima keputusannya dan menyarankan agar mereka memulai penelitian pertarungan. Bersama-sama, mereka melihat ke bawah pada arena pelatihan besar di bawah sana. Saat Fan dan Joe menuruni tangga, Profesor Chen meyakinkan mereka bahwa langkah-langkah keamanan yang ketat sudah disiapkan. Mereka bisa bertarung bebas tanpa perlu khawatir kehilangan nyawa. Untuk membantu mereka menampilkan kekuatan penuh, masing-masing dari mereka bisa memilih 3 perlengkapan tempur dari gudang senjata. Joe tahu bahwa Fan tidaklah lemah. Kecepatan dan serangan mematikannya juga membuatnya menjadi lawan yang merepotkan bagi kerangka panggilan Joe. Sudah waktunya untuk menggunakan deduksi keahlian dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Antarmuka keahliannya muncul, menampilkan jalur peningkatan untuk pemanggilan kerangka, lembing tulang, perisai tulang, dan kemampuan lainnya. Fan melepas jaket kulitnya dan menggantungnya sebelum memasuki arena. Dia menyombongkan diri bahwa dia baru ini telah menguasai kemahiran senjata. Bahkan 20 kerangka panggilan pun tidak akan cukup untuk mengalahkannya sekarang. Joe hanya menyeringai. Energi hijau melonjak di sekitarnya saat layar statusnya muncul. Hasilnya mungkin akan sangat berbeda begitu dia menambahkan poin pada keahliannya. Joe sekarang berada di tingkat magang rendah dengan 1,5 kekuatan, 1,3 ketangkasan, 1,3 konstitusi, dan 2,5 roh. Keahlian yang dimilikinya juga ditampilkan. Dengan jentikan jarinya, Joe memakai perlengkapannya dan berharap Fan tidak akan mengecewakannya. Sebuah jendela menampilkan atribut dari tongkat magang rendah berwarna abu-abu yang sedikit meningkatkan efek mantranya. Dia juga melengkapi dirinya dengan jubah magang rendah berwarna abu-abu yang sedikit mengurangi kerusakan yang masuk. Di dalam arena Asosiasi Penelitian Pemburu Iblis, Fan memegang busur bilah raksasanya dan memuji kepercayaan diri Joe, mengatakan bahwa hal itu persis seperti yang dia harapkan dari rivalnya. Energi hijau berderak di sekitar tubuh Fan. Dia tiba-tiba melompat tinggi ke udara dan menyatakan bahwa peningkatan dari kelompok penelitian itu jauh melampaui apapun yang bisa dibayangkan Joe. Sementara itu, beberapa peneliti menonton dari ruang observasi. Seseorang bertanya, siapa yang mereka pikir akan menang. Yang lain langsung memilih Fan, menjelaskan bahwa mereka telah menghabiskan waktu seminggu penuh bekerja dengannya. Dia menambahkan bahwa Fan memiliki insting tempur paling mengerikan yang pernah dia lihat. Tepat pada saat itu, instruktur Liu tiba dan berkata bahwa masih terlalu dini untuk menentukan pemenangnya. Profesor Chen bertanya apa yang dia lakukan di sana. Instruktur Liu menjelaskan bahwa 2 murid terbaiknya sedang bertarung, jadi tentu saja dia datang untuk menonton. Profesor Chen bertanya apakah dia benar-benar percaya Joe bisa mengalahkan Fan. Liu membenarkannya. Chen berargumen bahwa tidak peduli berapa banyak kerangka yang bisa dipanggil Joe, dia tetaplah seorang penyihir dengan tubuh yang rapuh. Terlebih lagi, Fan telah mempelajari keterampilan perpindahan yang kuat sehari sebelumnya. Chen mengklaim bahwa itu bahkan mungkin mengejutkan instruktur Liu, yang langsung menarik minatnya. Fan mengayunkan busur berpisau miliknya ke arah Joe, tetapi Joe dengan cepat menghindar. Joe mundur untuk memberi jarak di antara mereka. Fan sangat berbahaya dalam pertarungan jarak dekat, jadi menjauh adalah pilihan terbaiknya. Fan menarik panah energi dan memperingatkan Joe bahwa jarak tidak akan membuatnya aman. Energi biru melesat ke arah Joe saat Fan melepaskan panah pemburu iblis. Joe segera memanggil sebuah kerangka. Kemudian dia mengaktifkan panggilan kerangka dan memunculkan beberapa prajurit mayat hidup. Panah Fan menembus tepat ke arah mereka. Dia terus menembak, tahu bahwa dia perlu mengganggu ritme pemanggilan Joe. Beberapa anak panah mengenai lingkaran pemanggilan dan menghentikan keterampilan itu. Joe tahu dia dalam masalah. Dia nyaris menghindari rentetan serangan yang menghujaninya. Kemudian dia menempelkan satu tangannya ke lingkaran sihir yang bersinar. Zhou mengaktifkan kembali panggilan kerangka, dan prajurit yang baru dipanggil berhasil memblokir sisa anak panah. Profesor Chen tidak bisa untuk tidak memuji generasi muda itu. Berdasarkan penampilan Zhou saja, dia siap menyetujui Zhou masuk ke daftar unggulan, bahkan jika dia kalah. Instruktur Liu tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak merayakannya dulu. Dia yakin bahwa Zhou masih memiliki beberapa kartu es yang tersisa.
Joe tahu dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Mengangkat tongkatnya, dia melepaskan panggilan kerangka dengan kekuatan penuh. Profesor Chen menatap terkejut saat 30 kerangka muncul sekaligus. Peneliti lain tidak habis pikir bagaimana seseorang yang baru bangkit beberapa hari yang lalu sudah melatih keterampilannya ke tingkat yang begitu tinggi. Para kerangka mengepung Fan. Alih-alih panik, dia menyatakan bahwa hanya orang sekuat ini yang pantas menjadi saingannya. Joe menyadari bahwa Fan tetap tenang meskipun dikelilingi oleh kerangka. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Kemudian Fan menyerang kerangka. Kerangka itu dengan serangan mematikan. Satu kerangka segera runtuh. Fan maju menyerbu, memutuskan bahwa dia sudah cukup dekat. Dia mengabaikan setiap kerangka yang menghalangi jalannya. Mengaktifkan serbuan bayangan, Fan berlari lurus ke arah Joe. Profesor Chen mengira pertarungan sudah berakhir. Tidak ada penyihir yang mampu menahan serangan Fan dari jarak dekat. Fan melepaskan serangan dendam mematikan ke arah Joe. Tapi Joe dengan tenang menyadari bahwa Fan telah mengambil umpannya. Dia mengaktifkan perisai tulang dan memblokir serangan itu sepenuhnya. Dampak benturan itu membuat Fan tersandung ke belakang. Dia tidak tahu keterampilan macam apa yang baru saja digunakan Joe. Instruktur Liu mengenalinya sebagai keterampilan necromancer baru. Profesor Chen tidak percaya. Joe telah mengembangkan keterampilan yang sama sekali baru sendirian. Joe mengakui bahwa Ye Fan lebih kuat dari yang dia duga. Dia harus mengandalkan taktik untuk menang. Fan langsung menjadi waspada saat Joe menjatuhkan tongkatnya ke tanah. Profesor Chen menatap dengan terkejut, sementara instruktur Liu berkomentar bahwa taktik Joe cukup licik. Menggunakan kain kamuflase optik, Joe menyembunyikan dirinya di antara para kerangka. Fan menjadi frustrasi karena benar-benar kehilangan jejak tubuh asli Joe. Saat kerangka-kerangka itu mendekat dari segala arah, dia berteriak memanggil Joe untuk keluar. Menyadari para kerangka perlahan-lahan akan menaklukkannya, Fan tidak punya pilihan selain menggunakan jurus pamungkasnya. Dia melompat ke udara, melepaskan kekuatan yang cukup untuk menghempaskan kerangka di sekitarnya ke belakang. Instruktur Liu tanya bagaimana Fan telah mempelajari keterampilan yang begitu kuat pada levelnya saat ini. Profesor Chen menjelaskan bahwa meskipun waktu tunggunya lama, itu menawarkan daya ledak luar biasa dan memungkinkan Fan melarikan diri dari situasi berbahaya. Dari atas, Fan akhirnya melihat Joe yang asli. Dia melepaskan serangan langit runtuh dan berteriak agar Joe menerima serangan itu. Fan meneriakkan raungan pertempuran. Energi kuat berkumpul di atas pasukan kerangka. Kerangka-kerangka itu mendongak saat serangan langit runtuh jatuh menghantam, menghancurkan mereka. Saat debu mereda, hanya satu kerangka yang tersisa di medan perang. Fan menolak untuk kalah. Joe mungkin memang kuat, tapi dia punya harga dirinya sendiri. Dia segera memanggil staf medis, khawatir serangannya mungkin telah menyebabkan luka parah. Lalu dia menoleh ke ruang observasi dan melihat Profesor Chen, Instruktur Liu, dan Xiao Chan. Ekspresi mereka terlihat aneh. Mereka tidak memandangnya seperti dia telah menang. Fan berbalik menatap kerangka yang tersisa lalu mematung. Itu bukan Joe. Baru pada saat itulah Fan menyadari tipuannya. Joe tidak menyamar sebagai kerangka. Sebaliknya, dia membuat sebuah kerangka terlihat seperti Joe yang berpura-pura menjadi kerangka, menciptakan penyamaran ganda. Sebelum Fan bisa bereaksi, beberapa kerangka muncul dan mencengkeram pergelangan kakinya. Joe muncul di belakangnya dan berterima kasih pada Fan karena telah membiarkannya menang. Kemudian dia memberi isyarat bahwa pertarungan telah berakhir. Fan menerima kekalahannya. Joe telah menang. Keterampilan pamungkasnya telah menguras seluruh tenaganya, membuatnya tidak sanggup untuk berdiri. Sebelum dia jatuh ambruk, sesosok kerangka menangkapnya. Fan berterima kasih pada Joe. Joe mengacungkan jempol dan dengan bercanda menyebutnya sebagai simpati untuk pihak yang kalah. Para kerangka membawa Fan pergi menggunakan tandu. Dia berteriak bahwa kegagalan hanyalah bahan bakar untuk pertumbuhannya dan menyuruh Joe menunggu duel ulang mereka. Joe menyuruhnya tenang karena dia hanya bercanda. Profesor Chen berjalan mendekat dan dengan enggan mengakui bahwa kekuatan tempur Joe jauh melampaui ekspektasinya. Dia menambahkan bahwa dengan taktik seperti itu, Joe pasti akan menjadi master taktik suatu hari nanti. Joe tidak tahu apakah itu dimaksudkan sebagai pujian atau bukan. Instruktur Liu bertanya apakah mantra perisai yang digunakan Joe merupakan keterampilan yang baru dikembangkan. Joe membenarkannya. Saat mempraktekkan panggilan kerangka, Joe mendapatkan pencerahan dan mengembangkan dua keterampilan baru, lembing tulang dan perisai tulang. Profesor Chen dan Instruktur Liu menatapnya dalam diam. Tak mampu menahan kegembiraannya, Instruktur Liu menepuk punggung Joe dengan keras dan memujinya karena terus-menerus mengejutkan mereka. Joe buru-buru memintanya untuk lebih pelan. Instruktur Liu menyarankan untuk menggunakan peralatan profesional. Profesor Chen guna menguji keahlian baru tersebut. Chen segera setuju untuk mengaturnya. Joe menjelaskan dengan lemas bahwa kekuatan spiritualnya sudah benar-benar terkuras, jadi dia belum bisa menguji apapun. Instruktur Liu menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Sekotak besar ramuan pemulihan kekuatan spiritual dibawa ke sana.
Zhou bercanda bahwa itu terlihat seperti mereka akan menyajikan bir tong. Instruktur Liu menanggapi candaan itu dan menyuruhnya minum langsung dari botol. Zhou meminumnya seperti air dan langsung merasa segar kembali. Instruktur Liu menyuruhnya bersiap untuk ujian, sementara Profesor Chen memastikan bahwa golem uji sudah siap. Dia menginstruksikan Zhou untuk menyerangnya dengan keahlian yang sama yang dia gunakan selama kelas pertarungan. Zhou melengkapi dirinya dengan tombak terbang tulangnya. Tombak itu melesat lurus menembus golem, menghasilkan skor serangan 85. Para peneliti terkesan. Tingkat kekuatan serangan itu sangat luar biasa bagi seseorang yang baru saja bangkit. Profesor Chen menambahkan bahwa bagian yang paling mengesankan adalah Zhou menciptakan keahlian itu sendiri. Instruktur Liu kemudian menyuruh Zhou bersiap untuk uji pertahanan. Golem itu langsung menerjang ke arahnya. Perisai tulang Zhou menahan pukulan beratnya, mendapatkan skor pertahanan 80. Instruktur Liu tersenyum puas. Kekuatan serangan Zhou setara dengan seorang penyihir badai. Sementara pertahanannya menyaingi seorang satria bumi, dia dengan bersemangat menepuk punggung Zhou dan menyatakan bahwa dia terlahir untuk menjadi seorang necromancer. Zhou memintanya berhenti sebelum orang mulai berpikir, Liu diam memanipulasi statistiknya. Profesor Chen menyarankan untuk menyerahkan 2 keahlian buatannya sendiri ke repositori keahlian. Repositori itu adalah kumpulan besar keahlian yang didirikan oleh federasi. Siapapun bisa menggunakan poin kontribusi untuk mempelajari keahlian yang disimpan di dalamnya. Chen menambahkan bahwa lembaga penelitian mereka memiliki cabang repositori keahlian federasi sendiri yang bisa digunakan Zhou kapanpun dia mau. Zhou menerima tawaran itu. Beberapa saat kemudian, mereka segera berdiri di depan sepasang pintu kayu yang besar. Instruktur Liu menjelaskan bahwa setelah mengunggah keahliannya, Zhou bisa menggunakan poin kontribusinya untuk ditukar dengan keahlian apapun yang dia butuhkan. Zhou berterima kasih padanya, lalu dia mendorong pintu yang berat itu hingga terbuka. Saat Zhou melangkah masuk, dia bertanya-tanya mengapa repositori itu benar-benar gelap. Dia melihat sekeliling dan melihat cahaya redup berkelap-kelip di kejauhan. Tiba-tiba, lampu menyala, memperlihatkan perpustakaan megah yang layak bagi federasi. Zhou memeriksa rak-rak dan menemukan banyak keahlian yang dia kenali. Kemudian dia berhenti di depan sebuah alas yang menahan bola ungu bercahaya. Sistem mengumumkan bahwa lembing tulang dan perisai tulang telah berhasil ditambahkan ke dalam repositori. Zhou menerima 200 poin kontribusi. Sebagai pencipta keahlian, dia juga akan mendapatkan 50 dari setiap biaya pertukaran di masa mendatang. Semudah itu, dia telah mendapatkan sumber penghasilan yang stabil. Jarang sekali mendapat akses ke repositori, jadi Zhou tidak berniat pergi setelah hanya memeriksa beberapa keahlian. Dia meraih sebuah buku berjudul Teknik Meditasi Tengkorak. Saat dia mengambilnya, energi jiwa berwarna hijau memancar dari halamannya. Zhou berencana menggunakan keahlian di sana sebagai cetak biru untuk deduksi di masa depan. Sebuah notifikasi muncul menunjukkan bahwa dia memiliki 100 kekuatan jiwa yang tersedia untuk deduksi keahlian. Di dalam repositori keahlian, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul. Sistem mendeteksi bahwa metode meditasi tengkorak bisa ditingkatkan dan bertanya apakah Zhou ingin menghabiskan kekuatan jiwa untuk menyempurnakannya. Dia memilih ya, aura kematian yang kuat menyelimutinya. Di suatu tempat dalam kegelapan, sesosok tengkorak merasakan kehadirannya. Zhou mendapati dirinya berdiri di hadapan sesosok tengkorak yang duduk di singgasana. Sistem sekali lagi mengonfirmasi bahwa peningkatan telah selesai. Raja Tengkorak memberinya sebuah buku. Zhou menerimanya dan bertanya, apakah itu benar-benar untuknya? Lalu teks ajaib berputar mengelilingi tubuhnya. Raja Tengkorak muncul di belakang Zhou saat dia mempelajari metode meditasi Raja Tengkorak. Menurut sistem, keahlian yang dimodifikasi itu meningkatkan kecepatan meditasinya sebesar 100 dan memperkuat semua keahlian tipe undead. Zhou tersenyum puas. Itu meningkatkan kecepatan kultivasinya dan kekuatan keahliannya, membuatnya sangat sepadan dengan kekuatan jiwa yang dihabiskan. Tetap saja, sekuat apapun keahliannya, dia membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup untuk menggunakannya. Selama pertarungan sebelumnya dengan Fan, dia hampir kehabisan kekuatannya. Kemudian Zhou ingat bahwa dia masih memiliki banyak poin kontribusi. Dia memutuskan untuk menukarnya dengan sebuah keahlian yang bisa meningkatkan kekuatan spiritualnya. Dia memilih Presence of Mind dan menghabiskan 20 poin kontribusi. Keahlian itu secara pasif meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan spiritual seorang perapal mantra. Saat digunakan secara aktif, itu juga bisa memulihkan sebagian kekuatan spiritual mereka. Presence of Mind diketahui sangat sulit untuk dipelajari, tapi itu bukan masalah bagi Zhou. Sistem mendeteksi bahan keahlian yang bisa digunakan dan bertanya apakah dia ingin menghabiskan 10 kekuatan jiwa untuk langsung mencapai tahap pemula. Dia memilih ya. Teks ajaib yang bersinar mengalir keluar dari buku itu. Sesaat kemudian, sistem mengonfirmasi bahwa Presence of Mind telah mencapai tahap pemula. Zhou langsung menyadari bahwa kekuatan spiritualnya pulih jauh lebih cepat. Jika dia melawan Fan lagi, dia bisa menguburnya di bawah lautan pasukan tengkorak.
Joe mengumpulkan setumpuk buku keahlian, termasuk lilitan sulur, mantra rawa, mantra dinding tanah, mantra jaring laba-laba, dan sinar pelemahan. Dia berencana untuk menggunakannya sebagai referensi untuk peningkatan keahlian di masa mendatang. Totalnya, kelima keahlian itu memakan biaya 60 poin kontribusi. Dia kemudian berhenti di depan sebuah lemari kaca yang berisi peralatan. Keahlian saja tidak cukup. Itu harus dipasangkan dengan peralatan tingkat yang tepat, dan seorang apprentice tingkat bawah grade F hanya bisa menggunakan peralatan tingkat abu-abu putih. Joe menghabiskan 40 poin kontribusi lagi untuk satu set perlengkapan lengkap. Beberapa peringatan muncul saat dia memakai barang-barang itu. Topi penyihir apprentice inferior tingkat abu-abu sedikit meningkatkan kekuatan spiritual maksimumnya. Kalung apprentice inferior tingkat abu-abu meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan spiritualnya, sementara dua cincin apprentice inferior tingkat abu-abu sedikit mengurangi waktu tunggu keahliannya. Bersama-sama, set 4 potong perlengkapan apprentice penyihir itu meningkatkan kecepatan kultivasi dan pertumbuhan kemahiran keahliannya sebesar 10. Joe terkesan. Pertumbuhannya baru saja menjadi lebih cepat. Panel statusnya menunjukkan bahwa dia tetap di tingkat apprentice bawah, kini dilengkapi dengan perlengkapan baru dan keahlian presence of mind tahap pemula. Puas dengan semua yang telah dia peroleh, Joe mengakui bahwa repositori keahlian federasi benar-benar mengesankan. Kemudian klon tengkoraknya muncul di hadapannya. Joe hampir lupa bahwa klon itu membutuhkan keahliannya sendiri. Dia memutuskan bahwa penguasaan senjata, menangkis, dan seruan tempur sangat penting. Sebuah pemberitahuan mengonfirmasi bahwa dia telah menukar 30 poin kontribusi untuk ketiga keahlian itu. Repositori keahlian itu luar biasa, tetapi juga menghabiskan banyak poin kontribusi. Joe bertanya-tanya apakah dia akan menemukan pekerjaan lain yang menguntungkan seperti berlatih tanding dengan Fan. Di dalam Asosiasi Penelitian Pemburu Iblis, Instruktur Liu bertanya kepada Joe apakah dia telah mempelajari keahlian baru. Joe menjawab bahwa dia telah mendapatkan banyak hal. Tiba-tiba Fan berteriak bahwa dia menolak menerima kekalahannya. Dia menyerahkan sebotol ramuan kepada Joe dan menyuruhnya meminumnya. Fan mengakui bahwa dia masih belum memahami taktik Joe, tetapi berjanji akan mengalahkannya sebelum dia bisa menggunakannya kali ini. Joe bertanya apakah Fan benar-benar yakin ingin menantangnya tepat setelah dia meningkatkan keahliannya. Fan menyatakan bahwa dia menolak untuk menghabiskan hidupnya di bawah bayang-bayang orang lain. Kali ini, dia akan menggunakan segala cara untuk mengalahkan Joe. Joe menekankan bahwa pertarungan ini adalah pekerjaan tambahan, jadi dia mengharapkan lebih banyak poin kontribusi. Profesor Chen berkata bahwa Fan bisa memutuskannya karena dialah yang pada akhirnya akan membayarnya. Joe menerima tantangan itu dan melemparkan ramuannya kembali. Dia menyuruh Fan untuk menyimpannya karena dia mungkin akan membutuhkannya nanti. Fan langsung menjadi sangat marah. Dia bersiap untuk menyerang sambil meneriakkan nama Joe. Energi hijau meletus saat Fan melepaskan serangan langit runtuh. Xiaoqian terkejut karena Fan langsung menggunakan jurus pamungkasnya. Instruktur Liu memuji insting tempurnya, menjelaskan bahwa mengakhiri pertarungan secepatnya adalah satu-satunya kesempatannya untuk menang. Sekarang dia ingin melihat bagaimana Joe akan membalas dengan keahlian barunya. Joe menjentikkan jarinya dan lingkaran sihir hijau besar muncul di bawahnya. Xiaoqian bertanya-tanya apakah dia benar-benar menggunakan panggilan tengkorak lagi. Instruktur Liu menatap dengan tidak percaya. Jumlah panggilannya benar-benar tidak masuk akal. Pasukan tengkorak yang sangat besar mengalir keluar dari lingkaran sihir yang bersinar itu. Ledakan energi hijau itu mengguncang seluruh ruang pelatihan. Instruktur Liu tidak percaya seberapa kuat keahlian itu sekarang. Profesor Chen juga menyadari bahwa Fan telah mendapatkan pemahaman baru dan meningkatkan keahliannya sendiri selama pertarungan mereka sebelumnya. Zhou menyeringai dan mengakui bahwa serangan Fan memang menjadi lebih kuat. Sial bagi Fan, keahlian Zhou juga telah meningkat. Fan meneriakkan nama Joe saat lautan tengkorak menguburnya. Joe dengan bercanda mengklaim bahwa dia hanya menjadi sedikit lebih kuat. Lalu gerombolan tengkorak itu mendekat. Fan memohon agar mereka tidak memukul wajahnya, tetapi para tengkorak itu tetap mengeroyoknya. Zhou mengumumkan bahwa sesi latih tanding telah selesai. Profesor Chen menebak bahwa Fan tidak akan bisa berlatih selama seminggu penuh. Sementara itu, Fan terbaring babak belur dan kalah di bawah para tengkorak. Profesor Chen sekali lagi bertanya apakah Joe ingin mendirikan asosiasi penelitian ahli nujum. Joe langsung menolak. Tidak mungkin dia membiarkan mereka menyelidikinya dan mungkin menemukan sistemnya. Di dalam tempat penyimpanan keahlian, seorang wanita berambut panjang yang mengenakan jubah gelap mendekati bola ungu itu. Dia terkejut saat mengetahui bahwa seorang ahli nujum telah mendaftarkan keahlian baru. Susinyan menghabiskan 20 poin kontribusi untuk menukarnya dengan sebuah keahlian. Dia membuka buku itu dan menemukan lembing tulang dan perisai tulang. Dia tidak pernah mengira bahwa mantra tipe tengkorak bisa digunakan seperti ini. Siapapun yang menciptakan keahlian ini pastilah seorang jenius. Dengan penuh tekad, dia memutuskan untuk segera memberitahu ayahnya. Di dalam kantor kepala sekolah, Su Tianquo, dia bertanya, mengapa Instruktur Liu datang menemuinya? Instruktur Liu sekali lagi meminta agar Joe dimasukkan ke dalam daftar unggulan.
Kali ini, Profesor Chen juga mendukung rekomendasinya. Kepala sekolah Su tidak mengerti mengapa Profesor Chen ikut campur. Meskipun seorang ahli nujum tampil baik di awal, Zhou pada akhirnya akan kehabisan keahlian tingkat tinggi yang cocok untuk dipelajari. Profesor Chen membalas bahwa Zhou telah menciptakan 2 keahlian ahli nujum sendirian. Kepala sekolah Su sangat terkejut sampai dia menyemburkan tehnya. Dia berpendapat bahwa menciptakan keahlian tidak ada artinya jika efeknya lemah. Instruktur Liu baru saja akan menjelaskan betapa kuatnya keahlian Zhou ketika Xinyan menerobos masuk ke kantor. Xinyan mengumumkan bahwa 2 keahlian ahli nujum baru telah muncul di tempat penyimpanan keahlian. Kepala sekolah Su membeku. Dia memanggil bayangan hantu dari tombak dan perisai yang bersinar. Bahkan setelah mempelajarinya hanya dalam waktu singkat, dia sudah tahu betapa mengesankannya efek dari keahlian itu. Xinyan bertanya kepada ayahnya apakah dia tahu siapa yang telah menciptakannya. Kepala sekolah Su hanya bisa tergagap. Dengan kekaguman di matanya, Xinyan menyatakan bahwa dia ingin penciptanya menjadi gurunya. Kepala sekolah Su dengan lembut mengatakan padanya bahwa itu tidak mungkin. Xinyan langsung bertanya alasannya. Dia mengungkapkan bahwa penciptanya masih seorang siswa. Sementara itu, Zhou duduk di dalam kelasnya dengan tenang sambil bermeditasi. Lalu Fan tiba-tiba menuntut pertarungan lain dengan Zhou. Zhou menghela napas dan bertanya berapa kali Fan berencana untuk menantangnya. Bukankah seharusnya dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan dirinya sendiri? Fan menyatakan bahwa tantangan ini akan berbeda. Zhou menatapnya dengan bingung. Fan merangkul Xiao Chan dan menyombongkan diri bahwa dukungannya telah sangat meningkatkan kekuatannya selama beberapa hari terakhir. Kali ini, dia yakin bisa mengalahkan Zhou. Xiao Chan dengan marah mengingatkannya bahwa dia telah memohon bantuannya sambil berlutut di depan semua orang. Zhou menjadi penasaran. Xiao Chan menjelaskan bahwa dia baru ini mempelajari keahlian dukungan yang berguna yang disebut Lu Lebi. Dia menjelaskan bahwa Lu Lebi dapat mempercepat pemulihan kekuatan roh dan meningkatkan efek meditasi dan pelatihan. Namun, dia hanya bisa menggunakannya 3 kali sehari. Fan menggebrak meja dan dengan bangga menyatakan bahwa dia membayar 2 poin kontribusi setiap minggu untuk memesan 1 kali penggunaan. Zhou bertanya-tanya, apakah Fan berencana menghabiskan seluruh hidupnya untuk melunasi utang. Fan bersikeras bahwa dia pasti akan menang kali ini. Tetapi Zhou lebih tertarik pada apakah Lu Lebi juga akan memengaruhi klon tengkoraknya. Dia bertanya pada Xiao Chan, apakah dia bersedia menjual sisa penggunaannya untuk hari itu. Dia menjawab bahwa mereka bisa mendiskusikannya. Fan meneriaki Zhou karena mengabaikannya. Zhou mengaktifkan panggilan tengkorak. Dia menyuruh Fan untuk bermain dengan para tengkorak dan mengingatkannya untuk mentransfer poin kontribusi setelahnya. Fan menjadi sangat marah karena diremehkan saat 3 tengkorak mengelilinginya. Zhou kemudian meminta Xiao Chan untuk menggunakan Lu Lebi padanya. Dia setuju. Xiao Chan mengaktifkan Lu Lebi. Not-not musik berputar di sekitar Zhou saat dia duduk dan mulai bermeditasi. Di dalam alam mayat hidup, klon Zhou duduk bersila. Energi mengalir di sekitar tubuhnya. Lu Lebi milik Xiao Chan benar-benar bisa memengaruhi klon tengkoraknya. Panel status muncul. Klon itu telah mencapai tingkat murid atas dengan 18 kekuatan, 7 ketahanan, 7 kelincahan, dan 6 roh. Dia memegang tombak tulang abu-abu rendahan, memiliki beberapa keahlian tempur, dan telah mengumpulkan 50 kekuatan jiwa. Ketika tengkorak lain mendekat, Zhou memutuskan untuk menggunakannya guna menguji keahlian klonnya. Tengkorak itu menyerbu dengan gada berduri berat yang terangkat di atas kepalanya. Zhou menyiapkan tombak tulangnya. Tengkorak itu mengayunkan gadanya ke bawah, tetapi Zhou mencegatnya dan berhasil memicu tangkisan. Keahlian itu memungkinkannya untuk mengambil posisi bertahan yang mengurangi kerusakan yang masuk berdasarkan ketahanan dan kemahiran keahliannya. Dia segera melanjutkannya dengan penguasaan senjata. Tombak tulangnya mulai berubah. Lalu Zhou melihat sebuah celah. Dia mendorong senjata yang telah berubah itu ke depan dan mengaktifkan tusukan balik, menghancurkan pertahanan tengkorak itu. Bahkan hadiah sistem juga meningkat 10. Lu Lebi benar-benar kemampuan tingkat dewa. Sebuah notifikasi menunjukkan bahwa klon itu telah memperoleh 0,11 kekuatan dan 0,55 kekuatan jiwa. Lalu, 2 monster raksasa berbaju zirah menyerbu ke arahnya. Zhou melompat mundur dan menghindari serangan gabungan mereka. Dalam sekejap, tombaknya menembus kedua musuh tersebut. Sistem memberikan lagi 0,11 kekuatan dan 0,55 kekuatan jiwa untuk setiap pembunuhan. Melihat ke depan, Zhou menemukan seluruh pasukan undead. Dia memprovokasi seluruh pasukan itu sekaligus, mengirimkan gelombang suara yang kuat ke barisan mereka. Sebuah layar menampilkan efek dari battle cry. Kemampuan itu melepaskan raungan yang menginspirasi, yang untuk sementara meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan kelincahan. Besar dan durasi peningkatan itu bergantung pada atribut kekuatan dan kemahiran kemampuannya. Gelombang itu terus melaju, memaksa kerangka lain mundur. Lalu Zhou menerjang barisan mereka dengan serangkaian serangan sapuan, dan mendapatkan lagi 0,11 kekuatan dan 0,55 kekuatan jiwa.
Joe meraung bahwa dia masih bisa menjadi lebih kuat. Notifikasi sistem membanjiri pandangannya saat atributnya terus meningkat, lalu dia menyadari tulang belulang berkumpul di udara. Joe mematung. Tulang-tulang itu membentuk kerangka yang membawa pedang dengan lingkaran cahaya bersinar di atas kepalanya. Energi kuat memancar dari tubuhnya. Kerangka bersayap raksasa yang dikenal sebagai Bone Angel muncul di hadapannya. Joe tak percaya ada bos yang muncul di desa pemula. Bone Angel mengangkat pedangnya, lalu menghantamkannya ke tanah. Joe tahu jika serangan itu mengenainya, dia pasti akan mati. Karena bertahan percuma saja, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Dia mengeluarkan battle cry, lalu mencabut tombak tulangnya dan menyerang Bone Angel dengan postur shield breaking. Dia segera melanjutkannya dengan brutal strike. Setelah itu, dia menggunakan postur arm swinging, menyerang berbagai bagian tubuh monster itu. Joe melangkah mundur dan mengamati bagaimana reaksinya. Bone Angel segera mempererat genggaman pada pedangnya dan langsung menerjangnya. Joe menangkis serangannya, namun tekanannya mementalkannya ke sebuah batu besar. Benturan itu membuatnya terbatuk. Untungnya, dia telah menghancurkan salah satu lengan monster itu tadi. Jika tidak, serangan itu mungkin telah meremukkan setiap tulang di tubuhnya. Pada saat yang sama, kelemahan Bone Angel akhirnya terekspos. Tetapi kemudian ia tiba-tiba mulai berputar. Joe tahu ini pertanda buruk saat monster itu melancarkan serangan lain. Bone Angel memanfaatkan gaya putarannya untuk menutupi kehilangan lengannya, menghancurkan seluruh gunung. Dan saat sedang berputar, Joe tak punya cara untuk membidik kelemahannya. Dia terkejut saat disasar kembali. Dari mana makhluk ini mendapatkan hasrat bertarung sekuat itu? Untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanyalah terus menghindar. Namun tak lama, dia menemui jalan buntu, dan monster yang berputar itu sudah berada tepat di belakangnya. Joe tak punya pilihan selain mempertaruhkan segalanya. Angin pedangnya saja sudah cukup untuk mengikis tulang dan merobek daging, jadi dia fokus dan mengamati gerakannya dengan saksama. Kesabarannya terbayar saat ia akhirnya menemukan celah. Dia mengaktifkan charge, membuat Bone Angel sempoyongan ke belakang. Joe mengejek raksasa itu, berkata bahwa meskipun ukurannya besar, ia tetap menderita osteoporosis. Dia menyarankannya untuk pulang dan mencari asupan kalsium. Kemudian dia menyadari bahwa inti api jiwanya terekspos. Melihat peluang sempurna, dia menyerang dengan Bone Javelin. Bone Angel menyadari niatnya dan mencoba memblokir tombak itu dengan sayapnya. Karena hal ini, kecurigaan Joe akhirnya terbukti. Sayap itu bukan cuma pajangan. Sayangnya bagi Bone Angel, sistem Joe juga bukan cuma pajangan. Dia memadukan mantra jaring dengan skeletal armamen. Ini menciptakan Bone Shackles, kemampuan yang memadatkan mana undead menjadi rantai kokoh yang mengikat musuh dan membatasi pergerakan mereka. Kekuatan, durasi, dan jangkauan serangannya bergantung pada atribut roh dan kemahiran kemampuan Joe. Joe merasa puas karena ini sama persis dengan dugaannya. Deduksi kemampuan dapat menggabungkan karakteristik dari kemampuan profesional lain dan mengubahnya menjadi kemampuan undead yang lebih kuat. Dia telah memperhatikan betapa Bone Angel sangat suka terbang, jadi dia mengekangnya dengan Bone Shackles. Lalu dia menyeretnya kembali ke tanah. Dia memperingatkannya agar berhenti melawan, karena makin ia memberontak, makin bersemangat pula dirinya. Lalu Joe menghantamnya dengan pukulan dahsyat. Serangan itu meretakkan tengkorak Bone Angel dan akhirnya mengalahkannya. Setelah itu, dia menyerap api jiwanya. Kekuatan jiwanya meningkat sebesar 100. Meski hal itu memberinya peningkatan besar, tubuhnya tak bertambah kuat sedikit pun. Sistem menjelaskan bahwa atribut dasarnya telah mencapai batas rasnya, tapi dia bisa menggunakan kekuatan jiwa untuk memulai evolusi ras. Joe akhirnya mengerti mengapa atributnya tak lagi bisa meningkat. Kini dia penasaran melihat apa yang menantinya di luar sana. Rasnya saat ini adalah kerangka tingkat pemula, namun dia bisa berevolusi menjadi Black Iron Skeleton Warrior dengan mengonsumsi 100 kekuatan jiwa. Tanpa ragu, dia memulai evolusinya. Kabut hitam mulai menyelimuti makhluk panggilan MC kita, dan dengan begitu, jalan evolusinya resmi dimulai.